Baik, saya akan menjelaskan bab 2 sifat-sifat umum aktivitas manusia. A. Perhatian. 1. Pengertian. Kata perhatian tidaklah selalu digunakan dalam arti yang sama. Beberapa contoh dapat menjelaskan hal ini. Contohnya, dia sedang memperhatikan contoh yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua, dengan penuh perhatian dia mengikuti kuliah yang diberikan oleh dosen yang baru tadi. Kedua contoh di atas mempergunakan kata perhatian. Arti kata tersebut baik di masyarakat, dalam hidup sehari-hari maupun dalam bidang psikologi kira-kira sama. Karena itulah maka definisi mengenai perhatian itu yang diberikan oleh para ahli psikologi juga dua macam, yaitu perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu objek. Yang kedua, perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, macam-macam perhatian. Macam-macam perhatian terbagi atas beberapa, yaitu atas dasar intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas atau pengalaman batin, maka dibedakan menjadi perhatian intensif dan perhatian tidak intensif. B. Atas dasar cara timbul, perhatian dibedakan menjadi perhatian spontan, perhatian tak sekehendak, perhatian tak disengaja. Yang kedua, perhatian sekehendak atau perhatian disengaja dan perhatian refleks. C. Atas dasar luasnya objek yang dikenai perhatian dibedakan menjadi perhatian terpancar dan perhatian terpusat. 3. Hal-hal yang menarik perhatian. A. Dipandang dari segi objek, maka dapat dirumuskan bahwa hal yang menarik perhatian adalah hal yang keluar dari konteksnya. Contohnya, A. Dipandang dari segi objek, maka dapat dirumuskan bahwa hal yang menarik perhatian adalah hal yang keluar dari konteksnya. Contohnya, dalam sebuah barisan, salah seorang di antara barisan itu memakai baju merah, sedangkan yang lainnya berbaju putih, maka si baju merah itu lebih menarik perhatian. B. Dipandang dari subjek yang memperhatikan, maka dapat dirumuskan bahwa 1. Hal-hal yang bersangkut pautkan dengan kebutuhan itu menarik perhatian. Contohnya, iklan tentang obat-obatan menarik perhatian orang yang membutuhkan obat. 4. Beberapa kesimpulan praktis. Aktivitas yang disertai dengan perhatian insentif akan lebih sukses, presentasinya lebih tinggi. Alangkah baiknya kalau tiap-tiap pelajaran dapat diterima oleh murid-murid dengan perhatian yang cukup intensif. B. Pengamatan. 1. Pengertian. Manusia mengenal dunia wadak atau dunia real, baik di dunia sendiri maupun dunia sekitar tempat berada, dengan melihat, mendengar, membau, dan mencacap. Cara mengenal objek yang demikian itu disebut mengamati. Sedangkan melihat, mendengar, dan seterusnya itu disebut dengan modalitas pengamatan. 2. Penglihatan. Telah disebutkan bahwa modalitas pengamatan itu dapat dibedakan menurut pendengaran yang dipergunakan untuk mengamati, yaitu penglihatan, pendengaran, rabaan, pembawaan, dan penciuman, dan pengecapan. Dari kelima modalitas pengamatan yang telah mendapat penelitian psikologi secara meluas dan mendalam adalah penglihatan. Tiga,
Pendengaran. Modalitas pengamatan yang kedua adalah pendengaran. Mendengar adalah menangkap bunyi-bunyi atau suara dengan indera pendengaran. Pendengaran dan suara itu memelihara komunikasi vokal antara makhluk yang satu dengan yang lain. Bunyi binatang dan manusia sebenarnya adalah pertanyaan dan dimengerti oleh binatang dan manusia lainnya dalam suatu arti tertentu. Karena hal demikian itu, maka bunyi dapat berfungsi dua macam, yaitu sebagai tanda atau sinyal dan sebagai lambang. 4. Rabaan. Istilah raba mempunyai dua arti, yaitu pertama, meraba sebagai perbuatan aktif yang meliputi juga indera keseimbangan, dan yang kedua, pengalaman raba secara pasif yang melingkupi pula beberapa indera atau kemampuan lainnya, yaitu indera untuk sentuh dan tekanan, indera untuk mengamati panas, indera untuk mengamati dingin, dan indera untuk merasa sakit, dan indera untuk vibrasi. Yang kelima, pembauan atau penciuman. Arti psikologi bau dan pembauan atau penciuman masih sedikit sekali diteliti oleh para ahli. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari secara populer kita telah menyaksikan pengaruh bau-bau kepada aktivitas manusia. Seperti bau-bau harum tertentu menimbulkan kegairaan dan bau-bau tidak enak tentu menimbulkan rasa muak. Dan kesemuanya itu berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan oleh subjek yang membuat bau-bau tersebut. Motif-motif. Satu pengertian motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Jika motif bukanlah hal yang dapat diamati, tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan adanya karena suatu yang dapat kita saksikan. Tiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang yaitu didorong oleh suatu kekuatan dari diri dalam